kuasa-Mu yang mengubah dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami percaya bahwa di tempat ini Tuhan ada kuasa Allah. Di tempat ini ada Roh Kudus yang akan memenuhi dalam kehidupan kami. Kami dipenuhi, kami diberkati, kami dijamah, kami diproteksi oleh Roh-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang hebat, yang luar biasa Tuhan. Di tempat ini pun Tuhan kami percaya Tuhan, tidak seperti kami datang, kami pulang akan membawa damai sejahtera Allah, sukacita Allah, bahkan mujizat kesembuhan menjadi bagian terindah dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini melalui pedang firman Allah yang hidup yang sebentar kami akan dengar Tuhan, hamba-Mu berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna yang kamu bagikan. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan, luar biasa. Saudara, hari ini dan sampai pada akhir bulan Oktober, saya akan membawa khotbah berseri dengan judul The Spirit of Judas. Kata lain adalah roh Yudas, ya. Ini masih ada hubungannya dengan khotbah-khotbah sebelumnya, yaitu The Guided by Holy Spirit. Bagaimana saudara dan saya harus dipimpin sama Roh Kudus. Karena kalau Anda tidak dipimpin sama Roh Kudus, roh Yudas, the Spirit of Judas, itu akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Apa itu yang namanya roh Yudas? Roh inilah cikal bakal dari roh antikristus. Sebelum antikristus ada yang mengawali, yaitu adalah the Spirit of Judas. Ya, jadi the Spirit of Judas ini ada cikal bakal roh antikristus yang harus kita waspadai. Seperti yang saya sudah jelaskan, pekerjaan utama Roh Kudus adalah menyatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh ini akan merentak. Pekerjaan utama Roh Kudus, roh Judas ini seringkali ada di antara kita juga. Maka itu ini berbahaya sekali. Jadi kita harus mewaspadai roh ini. Ya, roh ini sebenarnya sudah ada pada waktu zamannya Adam. Adam jatuh dalam dosa. Itu sebenarnya bagian dari targetnya si iblis. Iblis punya target utama. Target utamanya adalah menentang Allah. Maka itu di dalam roh Yudas ada menentang Allah. Saudara, siapa itu Yudas? Yudas adalah satu dari 12 murid Yesus yang dipanggil langsung oleh Yesus. Bahkan dipanggilnya, kalau saudara lihat dalam doa. Coba kita lihat dulu ini. Di dalam Lukas 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman, dia berdoa kepada Allah. Dan doanya bukan cuma sekedar doa biasa, tapi doanya itu dengan sungguh-sungguh. Maka itu firman Tuhan bilang, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ayat ke-13. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 yang disebut sebagai rasul. Jadi Yesus berdoa dengan sangat sungguh-sungguh pada waktu malam, pas siang, dia memanggil murid-muridnya. Murid Yesus ada 12 orang. Pada waktu dia memanggil murid yang pertama sampai dengan murid yang ke-12, dia kasih jabatan langsung jadi rasul. Ini hebat luar biasa. Tanpa pembelajaran, tanpa pengalaman, Yesus langsung kasih murid-muridnya ini jabatan seorang rasul. Ayat 14.
Simon yang juga diberi nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus. Ayat ke-15. Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot. Ayat ke-16. Ini penting. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Jadi ada 12 orang murid Yesus pilih. Pilihnya bukan asal sekedar pilih, tetapi pilihnya dengan doa. Doanya apa? Sampai semalam-malaman. Bukan doa cuma sekedar doa. Dia naik ke bukit untuk berdoa. Berdoa semalam-malaman. Saudara, murid yang ke-12 yang dia pilih. Dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Jadi untuk menjadi pengkhianat ada proses. Karena ada kata menjadi. Waktu itu Yudas pengkhianat bukan? Oh, belum pengkhianat. Jabatannya rasul. Firman Tuhan bilang, yang kemudian menjadi pengkhianat. Untuk menjadi pengkhianat, ini sudah ada cikal bakalnya. Sudah ada rohnya. Hati-hati. Yang saat ini ada di tengah-tengah kita, mungkin belum jadi pengkhianat. Belum ada roh Yudasnya. Belum ada the spirit of Judasnya. Tetapi, bisa kapanpun juga jadi pengkhianat. Matius 10 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa. Yesus memanggil ke-12 muridnya termasuk Yudas dan memberi kuasa kepada mereka untuk apa? Ngusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Tadi dengar baik-baik. The spirit of Judas bisa lakuin mujizat, bisa lakuin kesembuhan, bisa ngusir setan juga. Jadi kalau di dalam diri orang ada roh Judas, mungkin juga pendeta, mungkin juga pelayan Tuhan, mungkin juga majelis, mungkin juga siapapun juga di antara kita, tidak menghalangi dia untuk mujizat kesembuhan tidak terjadi. Ini firman Tuhan dengan jelas sekali. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ayat kedua. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Ayat ketiga. Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Ayat keempat. Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Alkitab mengatakan bahwa Yudas sebagai pengkhianat yang menjual Yesus dengan 30 keping perak. Roh pengkhianat menjadi bagian terkecil, tetapi yang lebih daripada itu di dalam diri Yudas ada pekerjaan iblis. Coba kita lihat Yohanes 6 ayat 70 sampai ayat ke-71. Siapa Yudas? Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Diterjemahkan sebagai devil, bukan satan. Ayat ke-71 juga. Yang dimaksudnya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid. Berarti Yudas itu iblis. Ya kan? Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkan ialah Yudas. Ada di dalam diri Yudas. Saya mau nanya deh, kira-kira kalau Yudas iblis, mungkin nggak Yudas masuk dalam sorga? Mungkin nggak? Ini iblis loh. Milihnya dengan doa. Ada kuasanya nggak? Ada kuasa. Bisa nyembuhin orang sakit, bisa ngusir setan-setan. Tapi firman Tuhan jelas sekali. Di antara kamu, iblis. Siapa dia? Yudas. Berarti dengan kata lain, Yudas connecting. Dia connected dengan iblis. Saudara saya membangun hubungan dengan Yesus, dengan Roh Kudus, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tapi kalau orang-orang yang membangun hubungan sama iblis, pasti otomatis dia akan menjadi bagian dari iblis itu. Maka itu nggak heran Yudas pengkhianat. Kenapa? Dalam dirinya ada iblis. Wahyu 12 ayat 7 sampai ayat 9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya.
Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapatkan tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis, dengan kata bahasa Inggrisnya adalah devil, bukan satan. New King James ya, dikatakan di sana adalah, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis dan setan, bukan atau. Dengan bahasa Inggrisnya dalam NKJV adalah devil and Satan, bukan or, tetapi dan. Berarti ada dua. Ada yang namanya iblis, ada yang namanya setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi pada waktu itu terjadi peperangan yang luar biasa awal di sorga, di mana yang namanya Lucifer yang diibaratkan saat itu sebagai Raja Tirus atau Raja Babel. Lucifer adalah malaikat besar, ada 3. Yang pertama adalah Mikael, yang ini adalah malaikat perang, khusus buat perang. Yang kedua adalah Lucifer, adalah malaikat praise and worship. Dia memuji menyembah Tuhan. Pokoknya wah luar biasa. Seorang malaikat dengan semua alat musik itu ada. Dia spesialnya cuma satu, memuji menyembah Tuhan saja. Yang ketiga adalah Gabriel. Gabriel ini adalah malaikat untuk menyampaikan pesan-pesannya Tuhan, atau malaikat untuk menyampaikan pesan gembira, pesan-pesannya baik. Ada 3 malaikat besar. Dan saat itu terjadi sebuah peperangan yang luar biasa, di mana yang namanya Lucifer udah jenuh. Ini aku menyembah terus. Dia yang semakin diagungkan, dia yang semakin hebat, dia yang semakin luar biasa. Sampai akhirnya di hatinya dia bilang, aku ingin dong naik ke area yang lebih tinggi lagi. Terjadi gejolak yang luar biasa. Nah, sepertiga dari antara si malaikat-malaikat itu semua yang ada di sorga, itu dukung si Lucifer, berperang, dan akhirnya kalah. Nah, pada waktu kalah, dari sorga ditendang ke bumi, jadi iblis. Dia bawa juga pengikutnya, 1/3. Oh, sekarang dia bukan malaikat. Dulunya dia malaikat, dia bekas malaikat. Maka itu firman Tuhan bilang, Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang dulu, katanya. Pada waktu dia jatuh, dilemparkan ke bawah, yang disebut iblis dan setan. Pak, setannya Pak bagaimana Pak? Sampai detik hari ini pun masih perdebatan juga antara iblis sama setan apa sih? Yang Muslim punya kepercayaannya, yang Kristen beraneka ragam kepercayaannya. Firman Tuhan akan jelas sekali mengatakan, pada waktu Lucifer jatuh, ditendang, iblis. Nah, iblis punya hierarki, maka itu kerajaannya dia ada. Nah, Lucifer sebagai pimpinan yang paling tinggi. Jadi 1/3 dari malaikat yang dibawa iblis. Lucifer pimpinan yang paling tingginya. Nah, ini adalah iblis. Pak, yang setan bagaimana Pak? Yohanes 6 ayat 70 sampai ayat ke-71 bandingkan dengan Matius 16 ayat 23. Saya ingin jelaskan yang namanya iblis sama setan. Bahasa Indonesianya sama, iblis semuanya. Tapi sebenarnya di dalam bahasa Inggrisnya berbeda. Yohanes 6 ayat 70 sampai 71. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkan ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Kata iblis diterjemahkan sebagai devil. Jadi di dalam diri Yudas ada devil. Tetapi di dalam Matius 16 ayat 23, coba kita lihat. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyahlah iblis." Ini kata yang dipakai bukan devil, tapi kata yang dipakai adalah Satan atau setan. Jadi dengan kata lain gini, di dalam diri Yudas ada iblis. Di dalam dirinya Petrus dijelaskan di sana adalah Satan, bukan iblis. Nyala setan. Jadi antara setan dengan iblis berbeda. Nah, jadi kalau gitu, iblis itu apa, setan itu apa Pak? Iblis adalah Lucifer dengan para malaikatnya yang 1/3 yang dibuang ke dalam bumi. Sedangkan setan adalah roh jahat yang memiliki sifat dan karakter. Di dalamnya ada DNA, gen, dan kromosom dari si iblis. Tidak ada manusia yang keiblisan, tapi manusia kesetanan banyak. Ya kan? Iblis sampai detik hari ini
Lucifer sebagai pimpinan yang paling tinggi, plus sepertiga malaikat yang dihasut dan akhirnya jatuh jadi iblis juga. Sedangkan setan, roh jahat yang memiliki sifat dan karakter. Di dalamnya pasti ada DNA, gen, dan kromosom dari si iblis. Pak, Yudas iblis dari mana, Pak? Pasti punya connecting dengan iblis, perjanjian dengan iblis. Pada waktu kita berjanji dengan iblis, connecting dengan iblis, kita akan menjadi serupa dengan dia. Kita connecting dengan Tuhan, menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau connecting sama iblis, kita akan menjadi serupa segambar, persis sama dengan iblis. Bapa di sorga punya Roh Kudus. Nah, di dalam dirinya si Lucifer, kira-kira ada roh nggak? Ada roh yang kita sebut sebagai roh jahat. Maka itu Lucifer sampai detik hari ini bisa bertobat, Pak? Nggak bisa bertobat. Kenapa? Karena di dalam dirinya bukan Roh Kudus, tapi roh jahat yang tidak mungkin bisa bertobat. Ini yang kita harus tahu. Hati-hati ketika ada yang namanya the spirit of Judas. Kita tahu di dalam diri Judas ada iblisnya. Nah, di dalam dirinya Petrus, inyalah setan. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan sama Allah, melainkan apa yang dipikirkan sama manusia. Nah, di dalam dirinya Petrus berarti ada sifat karakter, spiritnya yang tidak baik yang harus diwaspadai. Matius 27 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Dengan firman Tuhan, pada waktu Yudas yang menyerahkan, dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesal. Iya, Yudas nyesal nggak? Nyesel. Kenapa aku harus menyerahkan dia? Kenapa aku harus mengambil uang 30 keping perak? Lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa. Dia ngaku dosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusannya kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ayat kelima. Maka ia pun melempar uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan apa? Menggantungkan diri. Jadi dia menyesal, sudah menjadi konspirasi, dan akhirnya dia balikin duitnya lagi. Dia balikin duitnya ke bait suci. Kira-kira diampuni nggak sih sama Tuhan? Diampuni. Nyerahin Yesus, diampuni. Lalu pergi dari situ, gantung diri. Akhirnya dia mati. Nah, matinya dengan pertobatan nggak? Pertobatan. Berarti gantung diri, masuk surga atau masuk neraka? Maaf, saudara, saya mungkin nggak bisa jelaskan ini dengan sempurna. Yudas mati, bunuh diri, masuk surga atau tidaknya bukan karena dia bunuh diri. Kira-kira Yudas masuk surga atau neraka? Memang tidak ada satu dosa pun yang tidak mungkin tidak diampuni, kecuali penghujatan akan Roh Kudus, menentang pekerjaan utamanya Roh Kudus. Lewat kebenaran firman, kita bisa punya sebuah gambaran. Lewat gambaran ini kita bisa tahu, oh karena dasarnya ini, kita bisa bilang bahwa pasti Yudas tidak ada di dalam kerajaan Allah, tidak ada di dalam surga. Bukan karena dia gantung diri, bukan dia karena menyangkal Tuhan, bukan juga karena dalam dirinya ada iblisnya. Bukan. Yohanes 6 ayat 63 sampai 66. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi Roh Kuduslah yang memberikan saudara dan saya hidup. Ayat ke-24. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula, pada waktu dia panggil murid-muridnya, dia kasih jabatan sebagai rasul. Termasuk saat itu murid yang terakhir adalah Yudas yang mengkhianati dia. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Siapa ini? Yudas. Yudas berarti percaya Yesus nggak? Lo enggak. Kalau nggak percaya Yesus pasti ada yang di surga atau di neraka. Karena firman Tuhan bilang, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa, bisa lihat surga, bisa mengalami surga, bisa masuk surga, kecuali melalui aku. Itu Yudas. Yudas nggak percaya sama Yesus. Yesus milih dia dengan berdoa, bukan dengan sembarangan. Sebab Yesus tahu dari semula
siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengkaruniakan. Percaya itu karunia. Ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya. Jadi gini, pada waktu Yesus pilih 12 murid, ternyata dalam 12 murid ini ada murid-murid lagi yang lain mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Kenapa? Murid-murid yang dibawa Yudas. Ada the spirit of Judas. Nggak ngikut Yesus lagi. Kenapa? Karena sudah ada konspirasi iblis dalam dirinya Yudas. Yudas kagak percaya. Kalau orang tidak percaya ada pekerjaan Roh Kudus, dia bilang kebetulan. Ada orang pelepasan semuanya. Keluar kamu semuanya. Tuh kan nggak keluar-keluar. Kenapa? Nggak percaya. Tahu tidak? Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dia ada di gereja. Tapi dia bilang, emang cuma Yesus doang yang punya sorga? Nggak percaya dia. This is the spirit of Judas. Harus hati-hati. Keyakinan saya, Yudas mungkin ada di api neraka yang kekal, dalam hukuman yang kekal. Kenapa? Karena satu, tidak percaya. Bukan cara mati. Pak, cara mati Pak gimana Pak? Dengar baik-baik. Cara mati itu tergantung Tuhan. Pak, kalau bunuh diri Pak bagaimana Pak? Siapapun juga kita yang punya hasrat, punya keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Saya cuma mau bilang cuma satu hal. Neraka sudah mimpi. Siapapun juga orang yang gantung diri, membunuh dirinya sendiri, neraka sudah ini. Yudas bukan karena gantung diri, tapi karena dia memang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pasti dia ada di neraka. Amin. Tuhan memberkati. Jangan lupa.